WPC Lovers, balik lagi di Ngodok, ngobrol bareng dokter. Di Ngodok kali ini akan sedikit berbeda nih, karena kita akan ke cabang WPC yang lumayan ada di ujung sebelah kiri di Pulau Jawa nih, yaitu di cabang Serang ya. Nah, ke sana kita akan sambil ngevlog nih teman-teman nih. Tapi sebelum mulai, saya ingin ngasih tips dulu nih buat teman-teman yang juga ingin ngevlog sambil jalan-jalan gitu ya. Yang paling penting tuh kalian punya kamera DSLR. Minimal banget sih kamera lah ya, kamera handphone lah, itu bisa digunakan. Tapi jangan pakai kamera handphone yang dari abang-abang ya. Itu kamera handphone bocah yang berbian bunyinya kayak gini nih. Oh ya, banyak nanya juga cabang Serang di mana sih? Gampang banget teman-teman. Kalian tinggal search aja di Google Maps, cari WPC Serang. Seluruh cabang kita semuanya sudah terdaftar di Google Maps. Jangan lupa ketika direction itu pilih yang mobil ataupun motor. Jangan yang jalan kaki, karena nanti betisnya pecah, capek. Oke dah, kita langsung pergi aja ke cabang Serang. Yuk. Bentar, ada yang lupa. Mobilnya ketinggalan. Kok nggak bisa dibuka, bro? Salah mobil, Mas. Ini mobil siapa? Mobil tetangga. Waduh, mobil kita yang mana? Itu yang Oh, itu. Oh, sorry. Halo WPC Lovers, nah sekarang saya udah sampai di Wijaya Platinum cabang Serang nih. Saya udah ada sama dokter yang dari cabang Serang nih, dokter yang cantik banget, yaitu dokter siapa dok namanya? Dokter Irma. Dokter Irma. Kita baru kali ini bikin konten di YouTube ya. Iya, baru kemarin kali ini. bahas tai lalat sama Iya. Mas Ahmad, Iya. lumayan tuh view-nya dok. Oh, 1,3, mudah-mudahan yang ini 2000 view nih. Nah, hari ini kita mau nanya-nanya soal freckles atau melasma, atau orang taunya flek hitam ya. Iya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama, teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube kita, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke dok. Kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama nih ya. Boleh. Nah, nih banyak nanya di dok nih. Sebenarnya perbedaan freckles, melasma, dan flek hitam itu apa sih dok? Oke. Sebelumnya mungkin saya akan jelasin dulu hiperpigmentasi ya, karena freckles, melasma, flek hitam itu masuk ke dalam hiperpigmentasi gitu. Nah, hiperpigmentasi ini sendiri dibagi dua macam ya. Ada hiperpigmentasi yang epidermal, ada yang dermal. Kalau yang epidermal ini dia hiperpigmentasi yang timbul di kulit bagian lapisan atas. Ini contohnya yang epidermal nih freckles. Oh, freckles itu masuknya ke epidermal. Epidermal freckles, terus nevus Becker, kemudian keratosis, lentigo. Nah, itu masuknya ke hiperpigmentasi yang epidermal. Gitu. Ada juga yang hiperpigmentasi yang dermal. Kalau yang dermal itu yang masuk ke dermal itu melasma. Dermal itu yang kulit lapisan bawahnya ya. Oh, bagian jadi dalam kulit ya. Jadi melasma, kemudian HPI, hiperpigmentasi pasca inflamasi, kemudian nevus ori, nevus otak gitu. Oh, nevus otak kayak tanda lahir gitu ya. Ya, itu betul. masuk ke kategori yang dermal. Okay. Nah, yang tadi definisi freckles tadi itu adalah bercak kecoklatan di area yang biasanya dia yang terpapar sinar matahari.
bercak kecoklatan, kemudian ukurannya kecil tuh, biasanya 1-2 mm kayak gitu. Terus sering menyerang orang dengan kulit yang lebih putih ya, yang lebih terang. Oh iya, kayak bule-bule ya kalau kita pakai pada bintik-bintik di bagian hidung gitu ya. Biasanya pipi, hidung gitu ya. Bahkan kadang di area bahu, lengan atau dada. Tubuh ya. Yang sering terekspos sinar matahari kayak gitu. Freckles ini dibagi 2 bagian, dibagi freckles lagi. ada 2 jenis. Ya, ada dibagi lagi. Dibagi ada lagi. Ada yang epilid, ada yang lentigo. Kalau yang epilid, yang tadi nih yang warnanya tuh lebih terang, yang kecil-kecil, yang kecil-kecil biasanya yang menyerang yang orang kulit putih, yang itu, nah itu namanya epilid. Kalau yang lentigo biasanya dia mengenai ke yang usia-usia 40 ke atas gitu, dan warnanya juga lebih gelap, dia lebih gelap, ukurannya juga lebih besar dibanding freckles tadi, biasanya lebih dari 0,5 cm. Beda ya. Kemudian terus tadi melasma ya. Kalau melasma sendiri itu adalah bercak kecoklatan gitu, tapi dia ukurannya lebih lebar. Lebih lebar dari si freckles. Dari freckles. Kemudian posisinya juga dia ada di dermal, jadi lebih dalam. Di lapisan kulit dalam. Kayak gitu. Kemudian biasanya dia berhubungan dengan hormon nih, hormon. Lebih ke hormon. Kalau Biasanya tadi freckles lebih ke paparan sinar UV gitu. Ini lebih ke hormon. Hormon. Sebenarnya melasma juga bisa dari paparan sinar UV, cuman dia ada tambahan yang hormonnya ini. Kalau hormonnya itu biasanya pada perempuan dengan pemakaian KB hormonal, kayak pil gitu ya. Itu ada yang beberapa nggak cocok, timbullah melasma ya? Ya, dia karena mempengaruhi hormon itu, jadi bisa menyebabkan melasma. Nah, melasma ini dibagi lagi nih. Dibagi lagi, ada 2 lagi. Ada tiga. Ada 3. Jadi melasma ini ada 3 ya. Nah, tadi kalau si freckles ada 2. Ada 2. Nah, 3 ini apa aja nih, Dok? Nah, berdasarkan lokasinya ya. Jadi si melasma ini ada 3 jenis. Ada yang melasma yang epidermal, yang melasma di bagian atas, ada yang dermal, ada yang campuran. Jadi dia epidermal sama dermalnya juga. Kayak bulu tangkis ya, campuran. Ganda campuran. Terus oke. Jadi kalau yang melasma yang epidermal tadi, ciri-cirinya dia itu berbatasnya lebih tegas, terus warnanya juga lebih kecoklatan gitu. Kalau yang dermal yang lebih dalam, dia warnanya coklat ke abu-abuan, terus batasnya juga nggak tegas. Kalau yang campuran ya dua-duanya ada. Muncul ya? Udah ada yang epidermal, ada yang dermalnya. Diborong juga. Ya dua-duanya dia. Oke, Gitu. Tadi itu ya jadi perbedaannya ya. Nah, kalau flek hitam, Dok? Nah, kalau flek hitam ini biasanya ini cuma bahasa awam. Pokoknya ada perkumpulan pigmen melanin di suatu area tertentu yang menyebabkan warna kulit kita jadi kecoklatan gitu dibanding area sekelilingnya yang normal. Biasanya kan flek hitam, padahal flek hitam itu kan ada yang freckles gitu ya, ada yang melasma. Orang taunya flek hitam, padahal itu nama banyak dalam jenisnya. bahasa kecantikan namanya freckles dan melasma ya. Jenis-jenis salah satu jenisnya. Salah satu jenisnya itu. Gitu. Nah, kalau bekas jerawat itu masuknya apa, Dok? Beda, bukan kalau bekas jerawat yang tadi hiperpigmentasi yang dermal, yang HPI, hiperpigmentasi pasca inflamasi. Itu HPI itu ada yang bekas jerawat, kadang bekas luka ya. Gitu ya. Oke deh. Nah, tadi kan kita bahas perbedaannya ya. Nah, ada lagi. Belum ketinggalan. Yang tadi lanjut yang tadi yang melasma itu ada ininya, ada jenis-jenisnya juga. Ada yang tipe sentrofasial, ada yang malar, ada yang mandibular. Kalau yang tipe sentrofasial, lokasi melasmanya itu biasanya di area dahi, hidung, atas bibir, sama dagu. Biasanya di tengah gitu ya, sentrofasial. Kalau yang tipe malar biasanya di pipi, dan dia simetris, kalau kena pipi kanan, pipi kirinya juga kena. Pasti kena gitu, adil ya? Adil. Kiri kanan. Adil. Biar nggak ngiri. Iya, yang kanan kena, yang kiri kena. Terus kalau yang mandibular biasanya di sini rahang bawah. Di daerah sini nih. Oke, gitu. Itu dia. Gimana? Udah paham belum? Saya sih nggak paham.
Ya pokoknya teman-teman kalau Nanti punya saya- flek hitam, datang aja ya ke Wijaya nanti Ya, dokter yang konsul tahu ke loh ini dokter. gara-gara ini pengobatannya nanti ini. Oh iya, ngomong-ngomong soal pengobatan nih, tadi kan penyebabnya ya. Nah kalau itu cara mengobatinya gimana dok? Cara mengobatinya kalau untuk freckles tadi, dia kan lokasinya di epidermal ya, di lapisan atas gitu. Ya. Dia pertama pemakaian home care ya, pemakaian Oke. krim gitu ya, bisa whitening cream gitu buat memudarkan flek hitamnya. Kemudian bisa dikombinasi dengan treatmentnya kalau untuk freckles kita bisa terapi dengan chemical peeling atau dengan laser. Gitu. Jadi chemical peeling buat ngebuang sel kulit matinya, buat nipisin si freckles-nya. Nah, dengan laser nanti dengan panjang gelombang tertentu, ditembakkan ke spot freckles-nya. yang ada freckles-nya. Buat menghancurkan pigmen melaninnya gitu. Nah, itu Kalau untuk solusi menghilangkan melasma sama juga dengan freckles apa beda? kalau melasma beda ya. Beda ya? Kalau melasma kan karena posisinya dia lebih dalam, posisinya dermal. Jadi kalau di Wijaya sendiri selain pemakaian home care, krim-krim, juga ada namanya Miracle Radiance Whitening. Oke, itu treatment di klinik berarti ya? Yap, jadi tindakan dokter. Ya. Jadi nanti ya Miracle Radiance Whitening ini memasukkan serum ke dalam Oke. lapisan kulit dengan kedalaman tertentu ya dan memakai kedalamannya alat. diatur ya? Diatur. Dokter udah tahu ya? Ya. Jadi nggak asal suntik berapa dalamnya itu, jadi ada alatnya ya? Jadi kan Oke. kita pakai alat jadi lebih presisi gitu, kedalamannya bisa diatur. Kemudian tindakannya juga lebih nyaman karena pakai alat, jadi bukan yang manual. Bukan asal gitu. suntik aja ya, Ya, karena betul. udah ada ukuran kedalaman nih jarum suntik masuk ke dalam lapisan kulitnya berapa milimeter ya. Nah itu dia untuk cara menghilangkannya ya. Oke deh, next question nih dok nih, ada lagi yang nanya nih. Apa nih? Nah, kalau kita menggunakan rangkaian skincare tapi freckles, melasma malah semakin banyak. Nah solusinya kira-kira apa nih dok? Oke, kalau udah pakai skincare tapi freckles dan melasma masih banyak. Pertama, makin evaluasi. banyak gitu, makin banyak bukannya sembuh, itu gimana Iya, caranya? pertama evaluasi dulu nih pemakaian skincare-nya udah bener apa belum. Oke, nah, berarti pertama dilihat cara Evaluasi, pemakaiannya. iya, cara pemakaian, bener apa evaluasi belum? lagi, iya. Terus rajin apa enggak nih pakainya? Oh iya, kadang-kadang Jangan males sih. malam ini pakai, besok Paginya enggak. Ah, Kadang-kadang dipakainya selang-seling gitu. nah, iya, enggak rutin Nggak gitu rutin ya, kan. oke. Terus Rutin ada atau enggak? Ada faktor apa lagi? Kemudian pemakaian sunscreen-nya nih, pemakaian sunscreen-nya harus Oke. dibetulkan lagi gitu, jangan terlalu sedikit, terus harus diulang pemakaiannya gitu. Misalnya kalau pakai SPF 50, kalau bisa diulang tiap 4 atau 5 jam sekali gitu, Oke. diulang. Apalagi kalau kita sering aktivitas outdoor gitu, sering terpapar matahari, jadi harus diulang. Jangan cuma pagi aja terus seharian Kita gitu. dari pagi nih seharian di ruangan terbuka nggak pakai lagi. Iya. Ternyata harus digunakan lagi. Harus diulang, Minimal betul. 4 jam sekali. Iya. Minimal 4 jam sekali berarti sunscreen-nya dipakai lagi. Itu Betul. faktor yang 3 ya. Ada faktor apa lagi nih dok? Yang keempat, kalau memang harus konsumsi buah dan sayur juga nih, Oke, penting buah dan buat sayur. antioksidan. Banyak Jadi kita yang nggak harus suka sih sayur. Iya ya, mulai gitu, mulai makan sayur atau buah gitu. Oke. Kemudian yang kelima, hindari juga paparan sinar UV gitu, apalagi di jam-jam yang terik ya, matahari terik jam 10 sampai jam 3, jam Itu 4 panas banget itu. sih emang. Ya, harus dihindari gitu biar nggak tambah melebar. Nah, kemudian kalau yang tadi sudah dilakukan tapi malah masih tambah banyak. melebar, berarti butuh kombinasi treatment yang tadi saya bilang ada yang Miracle Radiance Whitening gitu, atau bisa dengan chemical peeling atau laser gitu. Atau dari Bisa faktor konsul. skincare yang nggak cocok bisa jadi dok? Bisa gitu. Kalau misalnya faktor skincare yang nggak cocok terus bikin iritasi, itu bisa bikin hiperpigmentasi Malah juga. makin banyak ya? Ya, atau ada juga skincare yang misalnya atau kosmetik gitu ya, yang kosmetik tertentu yang membuat fotosensitivitas gitu. Jadi kulit kita lebih sensitif terhadap sinar UV. Apalagi nih dok nih? Biasanya nih yang
sering terlewat nih kalau di rumah. Biasanya nggak pakai sunblock, harusnya tetap pakai ya. Kan di rumah dok. Nah, tapi dia si sinar UV itu tetap tembus jendela gitu. Apalagi kalau misalnya sekarang kan lagi di rumah aja nih, lagi pandemi. Nah, sering masak atau baking gitu. Itu dari api kompor juga bisa bikin flek. Nggak cuma dari panas matahari aja. Nggak panas dari matahari aja. Semua jenis panas itu bikin flek. Betul. Karena kalau baking kan oven pas dibuka panas banget kena ya. buka. Bukan cuma kue ya yang apalagi pas masakan sayur gitu di panci aduk-aduk panasnya kebuka. Nah iya itu sama bisa bikin ini juga gitu, berpigmentasi juga. Jadi tetap dipakai sunscreennya walaupun di rumah gitu. Kadang itu lupa gitu ya, sepele tapi penting gitu. Sepele banget sih. Di rumah ngapain pakai sunscreen? Ternyata harus dok ya? Harus, wajib. Jangan lupa belinya di WPC ya. Maksa. Oke, next question nih. Tadi kan ada yang namanya berarti yang flek hitam yang lebar-lebar namanya melasma. Melasma. Nah, ada yang kadang nih melasmanya makin lama makin lebar nih dok. Nah itu ada solusinya gue biar nggak makin lebar dan bahkan bisa langsung disembuhkan. Biar nggak makin lebar, yang tadi saya bilang yang harus pemakaian sunscreen harus adekuat biar nggak makin lebar. Terus hindari paparan sinar matahari ketika matahari terik. Itu bisa kalau memang kita harus aktivitas outdoor pas lagi panas gitu ya, itu bisa dibantu selain sunscreen kita bisa bantu dengan alat pelindung, misalnya pakai kacamata hitam atau pakai topi gitu, atau pakai baju lengan panjang atau celana panjang gitu. Terus atau bisa pakai payung gitu. Biar estetik ya. Payung. Demi ya. Kayak gitu. Terus biar nggak makin melebar, berarti treatmentnya juga harus rutin. Harus rutin, kayak skincare dan treatment itu harus rutin. Jadi biasanya kalau udah bagus nih, udah hilang, fleknya biasanya udah males ya. Balik lagi tuh, gitu bisa flek bisa balik lagi. Makanya harus tetap ada maintenance-nya ya. Gitu harus ada pemeliharaannya. Untuk tahap awal, tahap pengobatan dulu. Nanti kesannya untuk tahap pemeliharaan. Nah tadi kan dokter berarti ada dua cara untuk menghilangkan ya, dengan home care dan dengan tindakan. Nah kalau hanya dengan home care saja, freckles dan melasma ini bisa hilang nggak sih dok? Biasanya membutuhkan waktu lebih lama ya. Lebih lama. Lebih lama gitu. Terus tapi memang ada jenis-jenis misalnya melasma tertentu, misalnya yang udah dalam atau udah lama, memang akan lebih optimal harus dengan tindakan ya, dikombinasi gitu. Jadi sebenarnya bisa pakai home care aja, tapi lama ya, harus gitu. Sabar ya. Tahunan mungkin tuh enggak. Saya nggak bisa ditentukan ya biasanya. Jadi kalau yang emang sabar udah dan mengganggu banget nih, udah mengganggu kepercayaan diri, ada flek hitam nih harus ditutupin pakai make up terus kan capek juga ya. Mending diobatin. Mending diobatin ya. Oke, jadi langsung aja datang ke Wijaya untuk menghilangkan freckles dan melasmanya agar lebih percaya diri tampil di publik atau di tempat-tempat umum ya. Oke, nah ada yang nanya lagi nih dok nih. Rada lucu sih. Kayak nanya suka tidur nih. Dok, kebanyakan tidur itu bisa menyebabkan flek hitam makin banyak nggak sih dok? Kebanyakan tidur ya gitu. Sebenarnya enggak ya, kecuali kalau kebanyakan tidurnya itu tengah hari bolong gitu ya, jam 12 siang di tengah lapangan. Nah itu baru tuh bisa itu sih bukan tidur dok. Berjemur ya. Iya berjemur itu. Mungkin lagi berjemur ketiduran. Iya, bangun-bangun sore gitu ya udah sore, flek. Masuk rumah kok hitam. Iya, kalau itu bisa gitu jadi. Ya. Jadi kebanyakan tidur itu enggak ya? Enggak. Saat tidurnya bikin ya di kamar bikin gitu. Wajah makin kusam mungkin kebanyakan tidur enggak? Kalau bikin wajah lebih kusam justru kurang tidur. Kurang tidur. Kalau kita kurang tidur itu aktivitas kelenjar minyak sama pigmen melanin itu, pigmen melanosit dia lebih aktif. Makanya bisa menyebabkan wajah lebih kusam. Makanya kalau kita kurang tidur ya wajah lebih kusam, kadang ada jerawat juga gitu. Jadi selain pengobatan dari luar ya, kita lifestyle juga penting ya, pola tidur gitu, tetap harus dijaga. Harus dijaga ya. Iya. Nah itu dia. Oke, pertanyaan terakhir nih dok. Tadi kan sempat bahas soal tubuh yang bisa kena freckles juga ya. Nah itu cara mengatasinya sama nggak dengan
di wajah. Oke, oke. Freckles ini bisa juga menyerang area lain selain wajah wajah, gitu ya, terutama yang sering terpapar matahari, misal dada, lengan, bahu gitu. Makanya kita harus tetap pakai sunscreen, itu bukan cuma area wajah. Oke. Jadi tangan, juga dipakai ya? tangan, bahu Sayang kalau dong, misalnya beli mahal-mahal pakai ke badan juga. iya iya. Tapi memang Harus perlu ya? yang Atau dia harus pakai gitu. hand body yang ada SPF-nya boleh? Betul, bisa yang ada itu SPF-nya. mungkin lebih terjangkau Iya, iya. ketimbang sunscreen ya. Bisa lebih banyak gitu yang ada SPF-nya. Apalagi kalau sering aktivitas di luar rumah, dan itu bisa diulang juga ya kalau kita memang aktivitasnya outdoor gitu. Untuk menghilangkannya bisa juga bisa dibantu dengan chemical peeling gitu peeling ya, bisa di yang tubuh tadi juga ya? bisa. Ini, itu dia. Atau biasanya kalau yang di badan itu HPI yang tadi ya, hiperpigmentasi pasca inflamasi, biasanya bekas-bekas jerawat gitu ya, atau bekas luka. Kadang kan jerawat di punggung ya, Iya, kadang ada gitu. Terus atau bekas luka jatuh gitu, kadang itu bisa jadi bikin hiperpigmentasi. Itu dia. Oke, Dedek. Last question ini. Last question but not least. Klasik ya. Klasik banget. Last but not least. Istilah kata peribahasa itu sedia payung sebelum hujan. Iya. Nah, itu. Nah, cara tips and trick nih supaya tidak muncul melasma dan freckles, kasih tahu dong tipsnya ke teman-teman. Oke. Untuk mencegah gitu ya, mencegah freckles atau melasma, pertama yang tadi pemakaian sunscreen ya, pemakaian sunscreen itu wajib dan wajib. harus Nggak bisa diulang, ditawar ya? nggak bisa itu Sunscreen ya, teman-teman. udah wajib gitu. Pertama gitu harus diulang, pemakaiannya 15 menit sebelum keluar rumah gitu, walaupun di rumah tetap harus dipakai. Kemudian yang kedua, hindari paparan sinar matahari gitu. Hindari, terutama di jam-jam yang panas gitu ya. Jangan sengaja panas-panasan gitu ya. Hindari teman-teman. Oke. Hindari paparan Next tips, sinar dong. UV. Kemudian yang ketiga, pemakaian home care juga ya, pemakaian home care gitu. Ya, terus konsumsi sayur dan buah gitu untuk antioksidan gitu, supaya Jangan kulit kita malas sehat. pakai home care ya. Iya. Enggak perut doang yang dikasih makan. Kulit kalian juga butuh makan. Iya. Oke, kalau gitu thank you nih Dok, waktunya Oke. udah saya culik Sama-sama. buat ngobrol bareng dokter di acara Ngodok Ngobrol bareng dokter. Iya. Oke, kalau gitu saya Jenarki, host magang, pamit undur diri dan ini Dokter Irma. sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah.